Hukum yang keempat, berjamaah itu ada kalanya menjadi mubah. Artinya berjamaahnya ini tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan dosa. Boleh. Jadi orang Banjar harus saja. Dikerjakan boleh, ditinggalkan tidak apa-apa. Nggak ada pahala, nggak ada dosa. Mubah hukumnya. Contohnya gimana? Yaitu contoh salat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Tapi kalau mau berjamaah boleh. Seperti salat duha. Sebagian sekolahan di SD, madrasah itu kalau waktu jam istirahat, kopi break jam berapa itu ya? 9:30 kah? 9:30 itu biasanya mereka istirahat dan guru-gurunya biasanya menganjurkan untuk salat duha walaupun 2 rakaat, 4 rakaat. Sama di pesantren kami begitu. Jadi pelajaran kalau pagi telah subuh sama saya belajar, habis salat subuh wiritan jam 6 sampai jam 7 belajar. Habis itu salat duha langsung berjamaah. Setelah salat duha makan pagi. Jam 8 pagi baru masuk pelajaran yang kedua lagi di hari itu. Nah, jadi salat duha berjamaah. Salat apa lagi? Ini yang sering dilakukan sama orang Banjar. Apa itu? Salat hajat. Nih yang mau berangkat haji nih. Kalau biasanya adatnya orang Banjar, kalau mau berangkat haji itu mereka mengundang orang untuk salat hajat di rumah. Salat hajat. Untuk apa? Untuk meminta kepada Allah agar dimudahkan segala urusan dari berangkat sampai pulang dalam melaksanakan ibadah haji itu, serta mendapatkan haji mabrur. Salat hajat. Salat hajat ini tidak dianjurkan berjamaah, tidak disunahkan berjamaah, dan kalau mau berjamaah juga nggak apa-apa. Artinya mubah. Mubah. Sama juga salat ini yang kita bulan Ramadan qiyamul lail. Ada salat tasbih, ada salat hajat, ada salat taubat. Maka semua salat-salat itu adalah hukum berjamaahnya mubah. Boleh saja. Berdosa tidak, berpahala tidak. Mudah dipaham kira-kira? Dan perlu diingat ya, ini perhatikan betul-betul ya. Bagi yang kepingin berjamaah, maka wajib sang makmum niat jadi makmum. Ada satu orang ustadz, saya tidak sebutkan orangnya. Dia melaksanakan sholat kayak sholat tasbih atau sholat apa gitu. Mereka itu berjamaah. Gerakannya jamaah tapi niatnya masing-masing. Kaget saya. Saat kata saya, antum udah baca kitab kah? Atau baca kitab tapi lupa atau gimana ini? Itu kalau orang berjamaah yang jadi makmum wajib untuk niat jadi makmum atau niat mengikut imam. Kalau seandainya gerakannya jamaah tapi niatnya masing-masing, nggak boleh saat batal salatnya. Nanti akan sampai kita babnya syarat berjamaah itu. Syaratnya seorang makmum untuk jadi makmum adalah niat menjadi makmum. Kalau dia mengikuti gerakan imam tanpa berniat jadi makmum, batal salatnya. Mudah dipaham kira-kira? Nah, jadi kalau mau berjamaah saja, niat gitu jadi makmum, selesai. Baik. Ada lagi tambahan? Baik, lanjut. Khilaful aula. Khilaful aula itu bahasa kitanya menyalahi daripada pendapat yang pertama. Hampir makruh, tapi belum sampai makruh. Hampir makruh. Apa itu? Itu apabila imamnya sholat tunai sedangkan makmum sholat qadha. Nah, ini khilaful aula. Salatnya sah berjamaahnya tapi khilaful aula. Di bawah mubah lagi. Kalau mubah itu tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan dosa. Khilaful aula juga begitu, tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan dosa. Cuman lebih baik yang mubah daripada khilaful aula ini. Khilaful aula ini hampir mendekati makruh, hampir sekali. Ya mungkin bahasa kitanya itu pemali lah. Pemali bahasa kitanya. Apa itu? Yaitu yang niatnya berbeda. Maksudnya gimana? Imamnya umpama salat tunai, makmumnya salat qadha. Umpama nih ya, imamnya salat zuhur qadha, makmumnya salat zuhur, imamnya salat zuhur tunai, makmumnya salat zuhur qadha umpama. Atau sebaliknya. Nah, ini ini khilaful aula.
Atau umpama berbeda niat, imam zuhur, makmumnya asar, ya enggak? Imam zuhur, makmumnya asar, sama-sama 4 rakaat enggak? Sama, tapi berbeda niatnya, yang satu zuhur, yang satu asar. Nah, ini khilaful aula. Bahkan ada yang mengatakan makruh, bukan lagi khilaful aula, tapi hukumnya bisa jadi makruh. Baik, lanjut. Makruh. Itu apabila yang menjadi imam orang yang fasik atau imamnya orang ahli. Kemudian yang keenam, hukumnya makruh, berjamaahnya makruh. Tidak berdosa, cuman Allah benci, jangan lakukan itu. Ya, ini di atas pamali sudah. Apa itu? Kalau seandainya imamnya fasik, jadi imam, nanti selesai jadi imam, nongkrong di pinggir jalan, pakai celana pendek, atau begitaran, bernyanyi, atau duduk di warung jablay, jadi orang Banjar jablay, bernyanyian, menggoda bebinian, atau imamnya pakai cincin emas. Ini orang-orang yang fasik. Orang fasik itu maksudnya orang yang suka melakukan dosa. Dijadikan imam, jangan. Maka hukumnya makruh. Oleh karena itu kalau orang ingin menjadi imam, maka perhatikan kualitas bacaannya, kualitas juga akhlaknya. Harus jaga muruah. Kalau gubernur yang sekarang bilangnya marwah ya. Marwah, jagalah marwah Kalimantan Timur katanya. Ya. Nah, marwah itu diambil dari kata-kata muruah. Muruah itu bahasa kita menjaga kehormatan. Muruah, marwah. Ya, kalau orang kita sebutnya marwah, kalau bahasa Arabnya muruah, menjaga kehormatan. Jangan sampai menjaga nama baik lah bahasa kita. Jangan sampai nama imam itu dianggap biasa oleh orang-orang awam. Nanti kan orang awam yang nggak ngerti, itu jadi imam loh. Tapi masa begitu? Berdudukan nongkrongan, begitaran tengah malam, apalagi sampai berjudian, sampai minum-minuman. Nanti subuh jadi imam dia katanya. Atau itu jadi imam nanti dia berpacaran, nggak cocok. Maka kalau ada imam seperti itu, kita makruh mengikuti dia. Nah, oleh karenanya nanti kita akan sampai ya seleksi untuk orang yang dipilih jadi imam. Apa saja itu kriterianya? Harus ada seleksi, harus ada audisi bahasa kitanya. Kalau memenuhi kriteria itu, maka layaknya dia jadi imam. Ya, baik. Lanjut. Orang, tetapi sholatnya sah, ya. Ini seperti sholat berjamaah dilaksanakan di tempat judian atau takut akan apabila melaksanakan sholat berjamaah. Yang keenam, kenapa? 7. Ketujuh haram tapi sah. Jamaahnya sah tapi berdosa. Sah tapi berdosa. Itu kayak ibarat kata orang berangkat haji pakai duit korupsi. Ya. Duit korupsi. Hajinya sah jikalau syarat dan rukunnya sempurna, sah secara syariat. Tetapi berdosa dia. Kenapa? Makanya duit korupsi. Nah, begitu juga berjamaah. Ada orang salat berjamaah di tempat maksiat, iya kan? Curian, tanahnya sengketa. Tanahnya tanah sengketa, lahannya lahan sengketa. Masih ribut. Lalu disolatin tempat itu. Itu sah salatnya tapi berdosa. Nah, oleh karenanya itu kan masjid-masjid itu sebaiknya tanahnya itu tanah wakaf. Ini tanah apa nih? Wakaf sudah. Pesantren saya itu kurang lebih 5 hektar itu aja saya wakafkan tuh. 5 hektar tuh saya wakafkan semuanya. Sertifikatnya, sertifikat wakaf ini sertifikat apa? Belum? Sudah jadi. Seproses. Sertifikatnya sertifikat wakaf. Kalau sudah sertifikat wakaf itu tidak ada pajak sampai hari kiamat. Dan insya Allah itu nggak berubah. Yang takutnya kalau berubah presiden berubah juga kebijakan. Tapi untuk saat ini, sampai saat ini sertifikat wakaf itu sampai hari kiamat tidak ada pajaknya.